Hai, Happy New Year ya. Semoga kondisi finansial kita semakin membaik di tahun 2023. Amin. Walaupun di Desember kemarin, investor sempat kecewa ya, karena IHSG ditutup merah dengan net capital outflow. Dana asing pada lari kemana ya? Kalau dilihat dari data Bloomberg dan RHB, dana asing tuh ternyata nggak sepenuhnya pergi dari Indonesia ya. Cuma berpindah aja ke sektor defensif seperti obligasi. Tampaknya lagi wait and see ya. Sementara beberapa saham harganya semakin turun dalam di awal Januari, seperti saham-saham tech digital bank berikut ya. Kok bisa turun sedalam itu sih? Padahal perbankan konvensional justru malah mencetak performa yang bagus tahun lalu. Tahun lalu bisa dibilang sebagai tahun yang sulit ya buat bank digital karena kebijakan kenaikan suku bunga. Karena kebijakan ini, bank-bank digital jadi sulit meningkatkan margin bunga bersih atau net interest margin. Soalnya, bank-bank digital ini pada gencar promosi bunga tabungan tinggi, supaya bisa bersaing dengan bank konvensional dan bank digital lainnya. Sebaliknya, sentimen positif ini jadi berpihak pada bank-bank besar konvensional yang punya dana murah di level tinggi. Dan kalau dilihat dari valuasinya, banyak yang merasa kalau bank-bank digital ini harganya masih kemahalan atau overvalue. Saat ini, PBV dari perbankan digital masih di atas rata-rata PBV perbankan konvensional. Apalagi beberapa dari bank digital ini masih mencatatkan kerugian ya, seperti BBYB. Yuk kita bahas. BBYB atau Bank Neocommerce ini dulu namanya PT Bank Yuda Bakti Tbk yang didirikan tahun 1990. Lalu di tahun 2015, Bank Yuda Bakti memutuskan untuk go public dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian di 2019, Akulaku, salah satu perusahaan fintech di segmen mikro dan menengah, menjadi salah satu pemegang sahamnya. Di tahun 2020, Bank Yuda Bakti resmi bertransformasi menjadi bank digital dan berganti nama menjadi Bank Neocommerce. Selanjutnya, Neobank diluncurkan di Maret 2021 dan mendapatkan 13 juta user di akhir 2021. Untuk saat ini, porsi kepemilikan saham di BBYB sebagai berikut, di mana PT Akulaku Silver Indonesia menjadi pemegang saham pengendali. Walaupun Bank Neocommerce tercatat masih membukukan rugi bersih sebesar 601,2 miliar sampai dengan kuartal 3 2022, BBYB ini masih memiliki sisi positif. Ada beberapa hal yang bisa jadi katalis positif untuk BBYB ke depannya. Yang pertama, peluncuran produk kredit Neo Business dan kredit Ventura. Kedua kredit ini sifatnya produktif. Kredit Neo Business merupakan kredit modal kerja dan pembiayaan supply chain untuk UMKM. Di mana saat ini tuh baru sekitar 20% dari 64 juta UMKM yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari sektor keuangan. BBYB nantinya bakal menyediakan batas kredit mencapai 1,5 miliar dengan jangka waktu 3-18 bulan dan tingkat bunga 1,5-3% per bulan. Selain itu, BBYB juga berencana meluncurkan produk kredit Ventura untuk perusahaan startup dengan menggunakan jaminan. Target penyaluran kredit melalui skema ini mencapai 80 juta dolar. Dengan kedua peluncuran ini, BBYB menargetkan pertumbuhan kredit di tahun 2023 mencapai 30-50% year on year. Walaupun biaya provisi juga ditargetkan meningkat ya, mengingat resiko kredit yang lebih tinggi. Yang kedua, peluncuran fitur baru untuk mendorong pendapatan berbasis bunga. Jadi setelah peluncuran fitur Neo Gold tahun lalu, BBYB berencana meluncurkan dua produk manajemen aset untuk meningkatkan fee-based income tahun ini. Kalau kinerja bagus ini bisa dipertahankan dan BBYB terus memperluas ekosistemnya dengan memperbanyak mitra bisnis, bisa jadi di tahun 2023 BBYB bakal mencatatkan keuntungan. So gimana? Saham digital banking masuk gak ke watchlist kamu? Buat kamu yang pengen trading, bisa memanfaatkan fitur Smart Analyzer dari RHB Trade Smart ID untuk tahu technical trends beserta hitungan support dan resisten saham secara real time. Kalau pengen beli buat long term investment, balik lagi ke strategi masing-masing ya. Bisa nunggu sampai ada penurunan harga lebih dalam supaya diskonnya lebih gede, atau bisa juga dicicil beli. Ini ibaratnya kayak nabung ya, sampai katalis sahamnya balik kembali. Aku juga mau ingetin kalau setiap pembukaan rekening pertama kali di RHB Trade Smart ID bakal dapetin gratis broker fee selama 1 bulan pertama. Daftar dan registrasi sekarang ya buat nikmatin promonya.